Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang aliran pemikiran modern dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ikrimatul Azizah Rahmah. Kemudian ada teman saya Muhammad Marzuki Saputra dan Ramadhani Adi Saputra. Di sini ada sub pembahasan yang dibagi menjadi 3, yaitu aliran pemikiran dalam Islam, aliran pemikiran Islam tradisional dan modern, organisasi masyarakat Islam yang berkembang di Indonesia. Pengertian aliran pemikiran dalam Islam. Dalam sejarah perkembangan Islam, terdapat banyak aliran-aliran pemikiran kalam. Awal mula terbentuknya banyak aliran pemikiran disebabkan oleh pertentangan politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang diakhiri dengan peristiwa hakim atau arbitras pada Perang Siffin hingga menimbulkan pertentangan-pertentangan teologis di kalangan umat Islam. Dan juga peristiwa tersebut menyebabkan perpecahan golongan menjadi 3, yaitu Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. 3 golongan tersebut merupakan cikal bakal berkembangnya aliran-aliran Islam. Selanjutnya, perbedaan pendapat tidak hanya melahirkan 3 aliran di ataskan, tetapi banyak lagi aliran-aliran lain yang lahir di masa berikutnya. Semua aliran-aliran Islam, khususnya Tauhid, yang dibahas dalam ilmu kalam tersebut bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Seluruh aliran kalam, baik Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, maupun aliran-aliran lain, mendasarkan pandangan dan pendapat-pendapat mereka kepada kedua sumber ajaran Islam tersebut. Namun demikian, pandangan dan pendapat-pendapat mereka berpijak dan berdasar atas sumber yang sama, disebabkan oleh perbedaan interpretasi dan pemahaman terhadap kedua sumber tersebut, menghasilkan pemahaman yang berbeda yang kemudian menimbulkan aliran kalam yang berbeda pula. Pengertian aliran pemikiran Islam tradisional atau primitif dan modern. Sejarah agama-agama dapat diajarkan melalui 2 cara, yaitu teologis normatif dan humanis antropologis. Teologis oleh insider atau orang dalam bersifat teistis subjektivis, sementara humanis oleh outsider atau orang luar bersifat scientific objektivis. Kedua bentuk pendekatan ini disebut sebagai mode of thought. Kemudian pendekatan di atas terjadi ketegangan atau gap yang sangat kuat antara budaya primitif dan modern. Untuk menyikapi gap yang terjadi antara 2 tradisi di atas, Peter Connolly menyatakan perlunya orang dalam atau insider untuk belajar bagaimana melangkah secara imajinatif di luar perspektif religius yang dimiliki agar memperoleh banyak ide sama, seperti yang mungkin diperoleh orang lain atau outsider. Sebaliknya, orang luar atau outsider juga perlu memiliki pandangan dunia non-religius, memiliki kewajiban mengimajinasi bagaimana bentuk suatu dunia ketika di dalamnya terdapat wilayah suci. Harus terjadi timbal balik antara kedua pendekatan di atas, atau teologis dan humanis. Saya Muhammad Marzuki Saputra akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya Ikrimatul Azizah. Budaya primitif merupakan illiterate society atau prakeaksaraan, sementara budaya modern merupakan literate society atau pasca keaksaraan. Tetapi teori ini mendapatkan kritik karena ditemukan bahwa dalam budaya modern masih terdapat budaya primitif. Artinya, budaya modern tidak berarti kemajuan dari budaya primitif.
Jika kita teliti secara cermat, secara global, dari kalangan umat Islam terdapat 4 orientasi pemikiran ideologis yang dianggap mewakili kelompok-kelompok yang ada, yaitu 1. Tradisionalis konservatif, 2. Reformis modernis, 3. Radikal puritan, 4. Sekuler liberal. Tradisional konservasi. Kelompok tradisional konservasi adalah mereka yang menentang kecenderungan pembaratan atau westernizing yang terjadi pada beberapa abad yang lalu atas nama Islam, seperti yang dipahami dan dipraktikkan di kawasan-kawasan tertentu. Kelompok ini juga ingin mempertahankan beberapa tradisi ritual yang dipraktikkan oleh beberapa ulama salaf. Reformis modernis. Kelompok reformis modernis adalah kelompok yang memandang Islam sangat relevan untuk semua lapangan kehidupan, publik dan pribadi. Bahkan mereka menyatakan bahwa pandangan-pandangan dan praktik tradisional harus direformasi berdasarkan sumber-sumber asli yang otoritatif, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, atau purifikasi agama, dalam konteks, situasi, dan kebutuhan kontemporer. Radikal Puritan. Kaum radikal Puritan adalah kelompok yang juga menafsirkan Islam berdasarkan sumber-sumber asli yang otoritatif, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kontemporer, tapi mereka sangat keberatan dengan tendensi modernis untuk membaratkan Islam. Kelompok ini melakukan pendekatan konservatif dalam melakukan reformasi keagamaan, bercorak literalis, dan menekankan pada pemurnian doktrin atau purifikasi. Sekuler liberal. Kelompok sekuler liberal adalah mereka yang memandang bahwa jalan untuk mereformasi masyarakat adalah dengan menyerahkan atau membatasi segala urusan agama dan ritual kepada personal dan menegaskan kekuatan logika dalam kehidupan publik. Kelompok ini dipengaruhi oleh ideologi barat, terutama paham nasionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Yati Saputra akan melanjutkan presentasi dari Saudara Marzuki. Ormas Islam yang berkembang di Indonesia. Pemahaman ideologi keagamaan sangat beragam di Indonesia, terutama di dalam masyarakat Jawa. Hanya dikenal adanya Islam NU dan Islam Muhammadiyah. NU sering dilihat sebagai kelompok tradisionalis, sementara Muhammadiyah sebagai kelompok modernis. Namun dikotomi ini kemudian dianggap tidak layak lagi, karena dalam perkembangan selanjutnya NU bersifat lebih terbuka terhadap modernitas. Bahkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Arbia Lubis, ditemukan bahwa Muhammadiyah termasuk dalam kelompok tradisionalis modernis, di mana Muhammadiyah tampil sebagai modernis hanya dalam dunia pendidikan. Akan tetapi dalam memahami teks Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ijtihad, Muhammadiyah berada di dalam kelompok tradisionalis. Berikut merupakan lambang ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 atau yang bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Kota Yogyakarta. Pada masa kepemimpinannya 1914 hingga 1923. Muhammadiyah telah memiliki cabang di sejumlah kota Pulau Jawa, yaitu seperti Surakarta dan Pekalongan. Tahun 1925, cabang Muhammadiyah berkembang ke Sumatera Barat berkat peran ayah Hamka, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah. Fokus utama Muhammadiyah adalah meluruskan kesalahpahaman ajaran Islam di tengah masyarakat melalui dakwah dan pembukaan lembaga pendidikan serta usaha-usaha amal seperti rumah sakit di dalam bidang kesehatan dan lembaga wakaf untuk pengembangan ekonomi umat. Nahdlatul Ulama.
Sebelum berdirinya NU, Kiai Haji Wahab Kasbullah dan Kiai Haji Mas Mansur mendirikan Nahdlatul Wathon. Berbeda dengan lembaga bernama serupa yang didirikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Yainuddin Abdul Majid di Lombok, Nusa Tenggara Timur. Ahmad Yahro dalam buku Tradisi Intelektual NU, Lajnah Fatsul Masail 1926 hingga 1999, pada tahun 2004 Kiai Wahab mendirikan Nahdlatul Wathon atau yang disebut dengan Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1914. Martin van Brunesen dalam buku berjudul NU, Tradisi Relasi-relasi Kuasa Mencari Wacana Baru menyebut bahwa dibilang Nahdlatul Wathon merupakan sebuah lembaga pendidikan agama bercorak nasionalis moderat pertama di Nusantara. Sekian dari kelompok kami, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.